Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi guys, pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan untuk kali ini saya ingin mereaksi tentang delegasi Barat terdiam kaku saat Pak Prabowo angkat bicara. Dan gini rasanya apabila menjadi raksasa energi. Indonesia ini salah satu negara yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Dan baru-baru ini saya melihat ya Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Prabowo Subianto ketika berpidato di pentas internasional. Beliau sangat tegas dan juga sangat berani ya guys. Bagi saya Pak Prabowo ini dia tidak takut dengan siapapun. Karena beliau merupakan salah seorang pemimpin yang begitu transparan ya, serta ya semua orang tahu bahwa Indonesia ini dengan semua negara-negara yang ada di dunia ini mempunyai hubungan yang baik juga. Tetapi baru-baru ini ada beberapa isu ya tentang kepemilikan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia itu diatur-atur pula oleh Uni Eropa. Nah, sekarang nih satu Eropa dibuat kacau apabila Indonesia stop beberapa sumber daya alam ataupun bahan mentah itu ke Uni Eropa. Karena sebelum ini ternyata sudah berpuluh tahun ya mereka membeli dari Indonesia dengan harga yang murah, dan apabila mereka mengolah dijual balik pada Indonesia berkali ganda lipatnya. Tetapi perkara ini telah berubah saat Pak Jokowi, bermula dengan Pak Jokowi, lepas itu disambung oleh Pak Prabowo berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap bahan mentah yang sepatutnya boleh dilipat kali gandakan nilainya sekiranya walaupun tidak diekspor ke luar negara, yaitu melalui proses hilirisasi. Nah, jadi apapun kita saksikan di sini, yang mana dikatakan ini rasanya menjadi raksasa energi. Hebatnya strategi cerdas Pak Prabowo Subianto, dan pidatonya nih guys memang telah membuatkan negara-negara asing tertunduk ya, kerana sikap yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah mencerminkan marwah dan harga diri bangsa Indonesia. Dan memang mereka kagetlah kalau dilihat ya, negara-negara asing sekarang ini sangat kaget kerana Presiden Prabowo Subianto kantongnya ribuan triliun tanpa ngemis katanya di sini. Apapun langsung kita semak info ini. Jom. Asing kaget Presiden Prabowo. Boleh untung yang wajar. Rakyat kita harus sejahtera. Petani kita harus dapat keuntungan yang cukup. Guys. Tangguh. Kalau kau tidak patuh dengan peraturan pemerintah, kami akan bertindak. Minimal ada sebanyak 15 proyek hilirisasi dengan nilai mencapai miliaran dolar Amerika Serikat akan dimulai tahun ini. Presiden Prabowo menegaskan seluruh proyek hilirisasi akan dimulai tanpa pemerintah perlu mengemis pemasukan investasi dari pihak asing. Dahsyat, luar biasa. Dan satu lagi yang cukup mengagetkan dunia adalah peluncuran ide brilian Presiden Prabowo Dana Dana Antara yang pernah dikatakan oleh Presiden Prabowo telah mengantongi modal mencapai kisaran 14.000 triliun rupiah. 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Luar biasa. Sebenarnya Indonesia ini kaya guys. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan minta-minta. Ada yang datang dari luar, hanya bisa bilang, silakan, Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang,
Kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara. Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa Danantara, depan. daya kekuatan Anggata masa depan Nusantara Indonesia. Ini dana ya, Danantara. Danantara adalah kekuatan energi masa depan. Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana mantap lah guys. Semua presiden ya. Pak Jokowi pun ada. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI, betul-betul transparan lah guys. Ikut juga membantu mengawasi. Supaya ini adalah gila. Kalau apa yang saya dapat buat satu andaian ya, apabila Pak Prabowo berpidato seumpama ini, dari segi kekuatan sumber daya alam yang ada di Indonesia itu, dia berani ya, beliau berani sehingga mengatakan pada Uni Eropa tidak membeli pun tidak apa, begitu. Karena Indonesia sekarang ini fase untuk hilirisasi yang sudah berjalan ya. Apa yang saya lihat setelah Indonesia stop bahan mentah untuk diekspor ke luar negara, dari segi nilai tambah itu sebelum ini baru berapa persen, tetapi setelah Indonesia melakukan proses hilirisasi, nilainya berlipat kali ganda sehingga 71%. Kalau sebelum ini kan bertahun-tahun Indonesia mengekspor bahan mentah itu ke Uni Eropa, dan Uni Eropa ini pun dengan senang hati ya mengumpul sumber daya alam itu, dan mereka memproduksikan di negara mereka. Apa yang telah berlaku, Indonesia sebagai pengeluar bahan mentah itu, bila barang yang sudah siap oleh Uni Eropa itu dijual balik pada Indonesia, ternyata harganya berlipat kali ganda. Nah, jadi inilah sebenarnya Indonesia ini sangat kaya dengan sumber daya alamnya, negara kaya. Tetapi oleh karena mungkin sebelum ini mungkin ada beberapa faktor ya yang tidak dapat dilihat, tetapi sejak Pak Jokowi, lepas itu disambung lagi oleh Pak Prabowo Subianto, disinilah mewujudkan satu ekosistem perekonomian di Indonesia itu berjalan dengan lancar sekarang ini. Dan wow, saya tertarik dengan dana Nusantara, begitu, dana yang untuk Indonesia tuh memang banyak guys. Jadi kalau dikatakan Indonesia tidak perlu investasi dari luar negara, mereka hanya menggunakan dana yang ada di Indonesia tuh, ini membuktikan bahwa Indonesia ini sangat kaya. Jadi kalau dilihat di media-media ya, terutamanya Uni Eropa yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara kecil, ternyata kita sudah dimainkan oleh media sebenarnya dan dikaburi mata kita, yang menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah satu negara yang maju dan sangat kaya. Tetapi kalau dari segi media ya, Indonesia ini tidak diangkat tentang kekuatannya. Tetapi inilah kepentingan mempunyai seorang pemimpin yang berani, yang tegas ya, untuk berkomentar di peringkat internasional dan berani menyatakan kebenarannya. Bila melihat Pak Prabowo katakan tadi, dia tidak perlu ada investasi asing untuk datang ke Indonesia, mereka sudah mempunyai dana. Jadi artinya, kalaupun Indonesia menghentikan ekspor dan negara-negara yang mengimport sebelum ini memboikot Indonesia, rasanya tidak banyak kesan terhadap Indonesia, karena tanpa investasi dari asing pun datang ke Indonesia, ini bisa dikelola oleh Indonesia karena Indonesia mempunyai sumber keuangan yang kokoh. Dan saya tertarik ya melihat Pak Prabowo membentangkan gerak kerjanya
selama 100 hari beliau memimpin Republik Indonesia. Dari situ saya melihat ya, utang negara Indonesia sangat rendah ternyata ya. Dan dari segi ada beberapa perkara yang diakui juga oleh Pak Prabowo tentang beberapa perkara yang perlu diperbaiki, tetapi membuatkan negara-negara asing respect terhadap pidato yang dibuat oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi sekarang ini guys, satu Eropa dibuat kacau apabila Indonesia stop ekspor ya, bahan mentahnya baru-baru ini tembaga lagi. Sebelum ini ya nikel, boksit, banyak lagi untuk yang dibuat baterai itu. Nah, jadi bila melihat di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini, banyak perkara yang sudah diangkat ya di peringkat internasional, dan Indonesia dengan negara-negara asing tidak ada masalah sebenarnya. Cuma negara-negara asing saja yang coba mengambil kesempatan terhadap sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Namun mereka silap. Yang mereka hadapi saat ini adalah Pak Prabowo Subianto. Itu mereka kena ingat. Sehingga saya ada dengar Pak Jokowi ketika berucap baru-baru ini, berpidato bahwa di negara dunia ini Pak Prabowo sangat ditakuti rupa-rupanya oleh pemimpin-pemimpin dunia. Karena apa? Dari segi ketegasannya inilah. Ketegasan tidak mudah untuk negara asing mengambil kesempatan terhadap Indonesia. Jadi apapun Indonesia sekarang ini dengan kepemimpinan baru, saya lihat sekiranya ini berterusan, pasti negara Indonesia akan lebih cepat membangun berbanding dengan negara-negara Uni Eropa. Karena Uni Eropa sebenarnya bergantung harap ya 80% sumber daya alam ataupun sumber mentah itu daripada Indonesia. Kalau Indonesia stop sejak, maka produksi mereka tidak dapat dijalankan. Banyak kilang-kilang tutup, peluang pekerjaan kurang. Lagi-lagi sekarang ini contoh di Amerika, di situ berlaku satu musibah ya, kebakaran. Jadi mereka sebenarnya sekarang ini ketandusan. Jadi memerlukan juga sumber-sumber daripada negara-negara asing. Jadi kalau di dunia ini Indonesia adalah antara negara yang mempunyai sumber daya alam yang cukup banyak. Jadi memang kalau dilihat dari kepemimpinan Pak Prabowo, saya yakin dan percaya Indonesia akan lebih cepat melaju meninggalkan beberapa negara yang lainnya atas kepemimpinannya nih, karena dia sangat transparan. Dan memang saya dengar tadi ternyata Indonesia ini adalah negara yang kaya. Tidak perlu investasi daripada luar, dari negaranya sendiri pun sudah mempunyai dana untuk pembangunan negaranya. Jadi ini yang membuat saya rasa tertarik, bukan saja dari segi kepemimpinannya, tetapi dari segi bagaimana Indonesia membangunkan negaranya itu dengan berdasarkan kepemimpinan yang telah dilakukan di Indonesia itu. Jadi guys, apapun, semoga ini dapat memberi inspirasi kepada negara-negara yang ada di dunia ini terhadap apa yang telah dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan yang paling saya respect adalah ketegasan dan keberaniannya di peringkat internasional. Ini yang membuat saya kagum dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.